Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KBM kita tema 3, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mengamati gambar, siswa mampu menjelaskan dampak dari melalaikan kewajiban menjaga lingkungan dengan terperinci. Setelah melakukan pengamatan, siswa mampu menyajikan laporan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan di tempat tinggalnya dengan runtut. Setelah menulis laporan, siswa mampu memberikan pendapat terhadap laporan yang ditulis oleh teman dengan terperinci. Kemudian siswa mampu memperbaiki tulisan pada laporannya menggunakan kalimat efektif dengan sistematis. Kita harus selalu melaksanakan kewajiban untuk menjaga lingkungan. Jika kita tidak melaksanakannya, maka akan muncul dampak yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Dampak yang muncul tersebut antara lain banjir, tanah longsor, kekeringan, dan hutan gundul. Amatilah gambar berikut. Banjir dapat terjadi karena membuang sampah ke sungai dan gorong-gorong, pendangkalan sungai, serta menebang pohon tanpa melakukan reboisasi. Dampak banjir bagi lingkungan adalah air yang tercemar menjadi kotor, banyak lumpur dan sampah berserakan sehingga sulit mendapatkan air bersih. Munculnya berbagai penyakit seperti diare, penyakit kulit, hepatitis A, dan malaria. Rusaknya areal pemukiman dan fasilitas umum dan juga dapat merusak lahan pertanian sebagai sumber bahan pangan manusia. Tanah longsor. Longsor adalah gerakan tanah yang terjadi karena adanya pergerakan massa batuan atau tanah. Tanah longsor biasanya terjadi di daerah tebing yang sudah tidak ada pepohonannya. Tanah longsor dapat terjadi karena gempa atau banjir. Dampak tanah longsor bagi lingkungan adalah sebagai berikut. Rusaknya sanitasi lingkungan, kehilangan tempat tinggal, terputusnya jalur transportasi, dan rusaknya infrastruktur pemukiman masyarakat. Hutan gundul. Hutan gundul adalah hutan yang telah rusak akibat pembukaan lahan untuk perkebunan atau ladang yang tidak ditanami pohon kembali dan akibat pembalakan liar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau sering disebut dengan illegal logging. Hutan gundul adalah salah satu penyebab terjadinya tanah longsor. Dampak hutan gundul bagi lingkungan adalah rendahnya kualitas oksigen, menyebabkan kekeringan dan alam menjadi semakin panas. Ekosistem menjadi rusak, kehilangan flora dan fauna langka akibat habitat yang rusak. Menjaga lingkungan adalah kewajiban seluruh masyarakat. Dengan menjaga lingkungan, kita akan memberikan hak orang lain untuk hidup nyaman. Selain itu, lingkungan di sekitar kita menjadi bersih dan sehat. Jika kita tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan, maka akan berdampak yang merugikan bagi warga tersebut. Sekarang amatilah lingkunganmu, tuliskanlah fakta-fakta yang kamu temui mengenai kesadaran masyarakat menjaga lingkungan. Apabila memungkinkan, lakukanlah wawancara dan buatlah kesimpulan hasil wawancaramu. Kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kalian lakukan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Kesimpulan dapat diperoleh dengan melakukan pengamatan secara terperinci. Kalian dapat menemukan fakta-fakta terhadap hal-hal yang telah dilakukan melalui wawancara. Setelah menemukan fakta-fakta, kalian bisa mengelompokkan hal-hal yang telah dilakukan tersebut, termasuk tindakan yang sudah baik atau yang belum baik. Berdasarkan beberapa informasi tersebut, kalian bisa menyimpulkan hasil wawancara yang telah kalian lakukan. Berikut ini adalah contoh fakta-fakta yang ditemukan di lingkungan masyarakat, kemudian dikelompokkan menjadi hal yang sudah baik dan belum baik. Hal yang sudah baik: membuang sampah pada tempatnya, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan seminggu sekali. Hal yang belum baik: masih ada warga yang membuang sampah di sungai, ada sebagian warga yang enggan membersihkan lingkungan.
Laporan hasil wawancara harus disajikan secara sistematis. Fakta disajikan dengan benar, menggunakan kalimat efektif, menggunakan kosakata baku, dan menggunakan tanda baca dan huruf kapital yang tepat. Laporan hasil wawancara sebaiknya dipastikan kebenarannya dengan cara meminta komentar, tanggapan, atau saran dari orang lain, misalnya teman. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan komentar atau tanggapan adalah sistematika penulisan, isi, dan bahasa yang digunakan. Cara mengemukakan penilaian, komentar, atau pendapat: memahami masalah yang ada dengan seksama. Pendapat yang disampaikan berdasarkan alasan yang benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendapat disampaikan dengan cara yang sopan, tidak berebut bicara, dan tidak memotong pembicaraan. Pendapat juga disampaikan dengan jujur dan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Contoh cara memberi tanggapan adalah: menurut saya, pertanyaan tentang jumlah alat kebersihan yang digunakan untuk membersihkan lingkungan tidak perlu ditanyakan, karena bukan termasuk hal yang penting dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan. Nah, sekarang tugasnya, amatilah gambar berikut dan isilah sesuai dengan tabelnya. Apakah warga di sekitarmu sudah mencintai lingkungan? Jelaskanlah. Sebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan komentar atau tanggapan. Nah, soleh-solehahku, Ibu cukupkan dulu materi kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jagalah kesehatanmu, dan kita berjumpa di video pembelajaran Ibu selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.